his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Oh Jesus, you go before us, God. You go before us, Jesus. Yes, you are. Yes, you are. He's for you, he's for you. May his favor be upon you
is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara di dalam Tuhan semuanya. Haleluya, haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu boleh sama-sama kita berdiri pagi ini. Saudara boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Katakan selamat datang, selamat beribadah. Mari kita sama-sama beribadah di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan baik untuk kehidupan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan bersatu di dalam doa, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Hanya karena anugerah-Mu saja kami dapat melewati setiap hari dalam kehidupan kami, hari demi hari. Di dalam musim kehidupan kami, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami setiap umat-Mu, kami setiap jemaat-Mu, kami hendak beribadah kepada Engkau. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan menyembah Engkau pagi ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menyata di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus Allah kita yang baik. Saya persilakan Bapak Ibu boleh duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam segala musim kehidupan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari sama-sama berdiri nyatakan pujian ini bersama dengan saya. Dalam segala keadaan, nyatakan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Dia, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
Tidak akan pernah kami berpaling. Kami tidak akan mundur Tuhan. Tidak akan kami berpaling. Karena kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pagi ini kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Terima kasih Allah yang baik. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyatakan sekali lagi bersama-sama dengan saya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nyatakan karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau. Hanya Engkau di dalam kehidupan kami. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku. Mari bersama sekali lagi nyatakan dan segenap hati. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
tepuk tangan. Kemuliaan bagi Dia. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji-muji Tuhan. Kami akan menyembah Engkau pagi ini. Kami bersuka cita karena pagi ini kami tahu Kau Allah yang bersama-sama dengan kami. Makasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Amin. Karena di badai topan di dunia ini, Dia yang akan selalu menjaga kita dan akan selalu menopang kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Dia, menyembah Dia, menyatakan iman kita pagi ini di hadapan Tuhan. Katakan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sekali lagi saudara. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Tidak takut, saya takut. Amin. Tuhanlah perlindunganku. Nyatakan di hadapan Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan negeri. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Saya sampaikan kepada saudara, saudara nyatakan di hadapan Tuhan. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan. Amin. Nyatakan dengan imanmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Lagi saudara ya. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindungan. Yes. Niscaya takutku lenyap. Nyatakan bersama di hadapan Tuhan. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Amin. Dialah tempat perlindungan bagi kita. Gunung batu tidak akan pernah tergoncangkan. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Ya Yesus gunung batu di dunia, yes. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Katakan, tempat perlindungan teguh. Haleluya. Tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan kita Bapak Ibu. Amin, amin. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Nyatakan bersama dengan saya. Ya Yesus gunung batu di dunia. Nyatakan dengan iman. Di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia. Saya rindu jemaat Tuhan menyatakan. 1, 2, 3, say. Yesus gunung. Tempat perlindungan, tempat perlindungan, tempat perlindungan. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Dia bangkit, kita hidup hari ini. Puji Tuhan, mari nyatakan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu.
nyatakan dengan iman kita pagi ini di hadapan Tuhan bersama dengan saya. Dengan imanku ku mau nyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun nyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Amin, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Dengan imanku mau nyatakan Engkau, nyatakan saudara, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Imanku ku percaya padamu. Hanya Dia, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Mari bersama. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita, Allah yang hebat itu. Karena Dia kita hidup, karena Dia kita dipulihkan Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah ragu akan Dia yang selalu ada bersama dengan kita. Amin, haleluya. Kita mau nyatakan bersama sekali lagi dengan saya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Amin. Dia bangkit dan berkuasa. Nyatakan bersama. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit. Bersama-sama dengan segenap hatimu, puji namanya. Puji namanya. Bangkit, aku hidup. Dia bangkit. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku mau nyatakan. Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, yes. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Mari puji Dia sekali lagi bersama dengan saya. Nyatakan, terpujilah namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan saksikan beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPDI Sahabat Allah, berikut adalah pengumuman sepanjang minggu ini. Ibadah minggu depan, berjalan sesuai jadwal yaitu 2 kali ibadah yang pertama pada pukul 7 pagi, dan ibadah yang kedua pada pukul 9.30 pagi.
Ibadah cabang Pantai Indah Kapuk diadakan setiap hari Minggu pukul 6 sore. Ibadah gereja anak Blessed Kids setiap hari Minggu akan dilaksanakan secara tatap muka, Blessed Kids 1 pada pukul 7 pagi dan Blessed Kids 2 pada pukul 9.30 pagi, dan khusus untuk minggu pertama, ibadah gabungan Blessed Kids 1 dan Blessed Kids 2 hanya diadakan satu kali, yaitu pada pukul 8.30 pagi. Ibadah Youth setiap hari Minggu siang akan dilaksanakan secara on-site pada pukul 13.30 di gereja. Ibadah BIC setiap hari Kamis juga akan dilaksanakan secara on-site pada pukul 19.30 di gereja. Bidstone Wanita diadakan setiap hari Rabu jam 10 pagi di Ruang Abraham. Kabar gembira, mulai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memberikan persembahan melalui kode QR Standar Indonesia atau QRIS. Berikut adalah kode QRIS GPDI Sahabat Allah. Akan diadakan penyerahan anak pada tanggal 5 November 2023. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengisi formulir di counter bawah. Gereja mengadakan doa fajar, berdoa diadakan setiap hari, Senin, Rabu, dan Jumat, pada pukul 5 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mengikuti doa, dapat bergabung melalui link yang dibagikan, melalui WhatsApp grup jemaat. Doa Pondok Daud diadakan setiap hari Senin sampai Jumat, dimulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore, berdoa dilakukan di Ruang Abraham, dan doa terbuka untuk umum. Menara Doa diadakan setiap hari Selasa dan Sabtu, hari Selasa diadakan pukul 7 malam, hari Sabtu diadakan pukul 10 pagi, dan doa terbuka untuk umum. Sekian pengumuman pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, demikian pengumuman sepanjang minggu ke depan buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Pagi ini saya rindu untuk menyambut hamba Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini hambanya sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Pendeta Dr. MIT Dwi Koryanto MPD. Puji Tuhan, selamat datang Bapak. Kiranya apa nanti yang Bapak sampaikan dapat menjadi berkat buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Saya juga rindu untuk menyambut bila ada jemaat Tuhan yang mungkin baru saja atau baru pertama kali hadir di tempat ini. Ada Bapak Ibu sekalian? Baru pertama kali hadir? Ada. Puji Tuhan, ada di sebelah kanan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat datang Bapak dan juga Ibu ya. Selamat datang Bapak dan juga Ibu. Bila belum ada tempat beribadah, kami rindu untuk mengundang kembali Bapak dan juga Ibu agar minggu depan dapat bersama-sama dengan kami beribadah dan merasakan hadirat Tuhan, diberkati di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Kita akan menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh sama-sama kita berdiri. Kita menyatakan Tuhan Allah yang luar biasa, yang selalu memegang tangan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
sebab Engkau yang beserta dengan kami. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau buatku garammu, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan firman. Yesus memberi kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Bapa Surgawi yang sungguh mengasihi hidup kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, terlebih untuk karya keselamatan yang Tuhan berikan lewat anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh menikmati kehidupan yang berpengharapan di dalam Tuhan. Tidak hanya ketika ada di dunia ini, tetapi kami boleh menikmati pengharapan hidup yang kekal. Kami boleh menikmati kehidupan bersama firman-Mu. Hidup di dalam pertumbuhan rohani. Hidup berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kami berdoa, kami rindu mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengalami perjumpaan dengan kasih dan kuasa-Mu. Untuk kami dibentuk menjadi murid Kristus yang sejati. Untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Kami memperoleh satu bagian yang sama, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menolak kuasa kegelapan roh jahat yang menghambat pengenalan akan Allah. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah penyertaan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami.
Memberi kepada kami mata hati yang terang. Sehingga kami mengerti pengharapan di dalam Kristus. Demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama saya sungguh mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala sidang di tempat ini, Bapak Pendeta S. Paul, dan juga kepada semua pemimpin dan jemaat yang memberi kesempatan kepada saya untuk saya melayani di tempat ini lewat rekomendasi dari Bapak Pendeta Denny Lumembo, sahabat saya di majelis daerah. Terima kasih, dan saya bersama dengan istri saya, Ibu Pendeta Yuli Pujiastuti, dan 5 orang anak saya. Ya, silahkan berdiri. Ya, 5 orang. Ya. Karena saya termasuk pendeta yang taat dengan firman Tuhan halaman pertama. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi. Ya, kalau halaman pertama saja belum taat, bagaimana halaman berikutnya ya? Puji Tuhan. Ya, anak saya 5, saya paksa mereka untuk cuti, yang 2. Ya, untuk menyertai pelayanan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk LCD ngikuti saja ya untuk operatornya. Baik. Ya, saya sebenarnya agak terkejut ketika terima tema ini. Karena tema penginjilan ini adalah menjadi tema jemaat di tempat kami. Kami lagi mengadakan satu kampanye, yaitu 5 pekerjaan orang percaya. Dan kampanye ini sama, saya teliti dari tema setahun di tempat ini adalah penginjilan. Dan saya sungguh berapi-api, bergairah karena tugas utama orang percaya yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, mari langsung kita akan mendasari firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai 21. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21. Apakah PowerPoint yang saya siapkan sudah bisa ditampilkan? Ya. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, saya Pendeta Mitwi Kuryanto, saya melayani di GPDI Fajar Pengharapan Klaten. Saya bersyukur kalau hari ini kita dipertemukan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 4 ayat 17 sampai 21 ini. Ya, nats ini sebenarnya berbicara ketika Yesus kembali ke Nazaret, tempat ia dibesarkan di kampung halamannya, dan Yesus waktu itu masuk di rumah ibadat, waktu itu hari Sabat, ya. Dan dia semua orang berkumpul hari Sabat untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Ya. Ketika itu dia diberikan satu gulungan kitab Yesaya. Itu yang dibaca adalah dari pasal 61 ayat 1 dan 2. Lalu Yesus membuka dan membacanya. Saudara, sebenarnya apa yang dibaca Tuhan Yesus itu adalah satu penggenapan yang merujuk kepada dirinya sendiri. Nubuatan tentang Mesias yang dijanjikan dan menegaskan tentang tugas daripada Mesias, Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu
kalau kita melihat di situ, tugas yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus sebagai Mesias, yang pertama yaitu menyampaikan kabar baik. Katakan bersama-sama, menyampaikan kabar baik. Ya, saudara, kabar baik itu berbicara tentang kabar keselamatan, anugerah keselamatan, ya, kasih, pengampunan Bapa dan pengharapan. Ditegaskan juga memberikan pembebasan dari para tawanan. Ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana tugas dari Mesias yang dinyatakan, dinubuatkan dalam Yesaya pasal 61 itu, Yesus datang untuk mengusir setan, untuk membebaskan manusia dari ikatan-ikatan roh jahat. Ya. Berikutnya, menyembuhkan orang yang buta. Ini mewakili satu keadaan di mana tugas daripada karya keselamatan Tuhan di dalam menyampaikan kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Di dalamnya ada pemulihan, ada kesembuhan, baik sakit buta, baik tuli, lumpuh, dan semua sakit penyakit. Karena Yesus memiliki kuasa atas semua penyakit. Lalu berikutnya yang keempat, membebaskan yang tertindas. Ini adalah berbicara tentang bagaimana Yesus membebaskan orang-orang yang mengalami ketertindasan. Baik itu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang yang kepahitan, sakit hati, orang yang stres, tertekan, merasa tidak berharga, terpinggirkan, terbuang. Ya. Dan yang terakhir yaitu memberitakan tahun rahmat. Ya. Ini adalah penegasan bahwa tahun rahmat yang dimaksud sudah tiba. Yesus sendirilah yang menggenapi. Dengan membaca itu sebenarnya Yesus sedang mengumumkan bahwa pada hari ini ketika kamu mendengarnya, genaplah nats itu. Bahwa Yesus menegaskan dirinya sendiri menggenapi nubuat yang ada di dalam kitab Yesaya itu. Saudara, kalau kita melihat sebenarnya apa latar belakang sejarah, latar belakang kondisi pada waktu itu. Kita tahu semua bahwa Palestina waktu itu orang-orang Yahudi menghadapi ketertindasan, ya, berbagai aspek kehidupan. Ya, ada penindasan Romawi, waktu itu ada di dalam penjajahan Romawi, sehingga mereka harus membayar pajak dan aturan yang berat dari Kaisar Romawi. Yang kedua, kemiskinan. Banyak orang Yahudi pada waktu itu menghadapi satu kondisi di mana mereka hidup di dalam kekurangan, kemiskinan, bahkan untuk mencukupi kebutuhan dasar saja mereka tidak bisa memenuhi. Penyiksaan dan eksekusi. Kaisar Romawi seringkali menghukum mati orang-orang yang memberontak. Kita bayangkan mereka keadaan tertekan, ya, takut, ya, menghadapi satu kondisi mereka ada di dalam tekanan yang hebat, termasuk ketidakadilan sosial. Saudara, karena Romawi melakukan satu diskriminatif, eksploitasi, ya, kekayaan, dan termasuk penindasan agama, ya, kebebasan beragama kaum Yahudi banyak ditindas. Mereka menghadapi tekanan-tekanan dan berbagai macam masalah. Itulah yang melatar belakangi tentang situasi pada saat itu. Dan dunia perlu Injil. Yesus menegaskan semua masalah ketidakpuasan, semuanya ini adalah menimbulkan manusia tidak memiliki pengharapan. Ya. Oleh karena itu, tugas daripada Yesus Kristus yaitu datang ke dunia memberikan pengharapan tentang keselamatan, memberikan pengharapan tentang pengampunan, membebaskan mereka dari ikatan roh jahat.
Yesus menyembuhkan banyak orang, Yesus memberikan makan. Ya, dan Yesus mengumumkan tahun rahmat sudah datang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat sebenarnya apa yang dibaca oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah penegasan tentang misinya ketika Yesus ada di dunia. Mari kita lihat, ada 5 kita ulangi lagi. Yang pertama, memberitakan kabar baik, Injil Kerajaan Allah. Yang kedua, pembebasan bagi tawanan, mengusir setan. Yang ketiga, menyembuhkan secara fisik. Yang keempat, membebaskan dari penindasan. Yang kelima, mengumumkan bahwa tahun rahmat, tahun yang dijanjikan sudah terjadi. Ya, Bapak yang dikasihi Tuhan, saya lahir di tahun 65. Saya menginjak usia 59 sekarang. Saya ingat tahun 73. Waktu itu di desa kami belum ada orang Kristen sama sekali. Sekarang lebih daripada 1.000 orang. Bapak saya adalah orang yang datang ke desa itu. Dan saya masih ingat KKR yang dilakukan di lapangan. Itu pakai Petromax. Ada seorang Belanda yang memberitakan firman lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir kepada dengan bahasa Jawa. Lah bapak saya ini penterjemah bahasa Jawanya. Saya masih ingat sekali tahun 73 dan itu terjadi di lapangan-lapangan. Kalau saya baca Kisah Rasul Fatsal 2, saya bisa melihat seperti itu. Banyak orang yang sakit, banyak orang mengalami ikatan roh jahat, banyak mujizat terjadi dan saya terbiasa melihat bagaimana daerah Klaten ya, itu pada waktu itu kamar di tempat samping rumah itu dipenuhi dengan traktat untuk penjangkauan Solo, Jogja, Klaten oleh tim penginjilan GPDI di Jawa Tengah. GPDI itu jadi pionir. Ya, saudara, saya begitu bisa melihat bagaimana apa yang benar-benar dilakukan Yesus. Pada saat itu saya melihat sendiri Tuhan menyatakan mujizat dengan limpah. Dan sampai dengan saat ini saya bisa menyaksikan bagaimana anugerah Tuhan untuk menopang pelayanan di tempat kami. Ada banyak tanda-tanda mujizat. Saudara, saya mau tegaskan bahwa dunia perlu Injil dan pemberitaan tentang Injil Kerajaan Allah itu selalu disertai dengan kuasa. Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, membebaskan mereka dari berbagai macam belenggu ikatan. Ya, sakit hati, ya, stres, tertekan, terpinggirkan, dendam, kepahitan, dan sebagainya. Oleh karena itu, di dalam pelayanan penginjilan, bukan hanya pemahaman tentang penginjilan, tetapi bagaimana melakukan penginjilan. Yesus adalah teladan sempurna. Oleh karena itu Yesus melaksanakan misinya ini dengan satu kualitas hati penuh dengan belas kasihan. Mari katakan bersama-sama belas kasihan. 2, 3. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, ia memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya belas kasihan ini adalah satu materi khotbah yang sangat dalam. Ya, saudara, tanpa belas kasihan tidak ada seorang pun yang mau menginjil. Ya, belas kasihan adalah satu kondisi di mana belas kasihan Yesus itu cinta tanpa syarat, pengorbanan yang luar biasa ditunjukkan pada akhirnya memberi dirinya mati di kayu salib. Tetapi Yesus selama di dunia, dia selalu tergerak
oleh belas kasihan kepada banyak orang yang seperti domba yang tidak bergembala. Mereka terlantar, mereka mengalami berbagai macam situasi yang menderita. Ya, mereka seperti terhilang. Ya, oleh karena itu pengertian dari belas kasihan yaitu sebenarnya perhatian yang mendalam kepada orang yang menderita, yang sakit, yang kelaparan untuk mengalami kasih dari Bapa. Dan belas kasihan adalah tindakan nyata. Ya, belas kasihan yang diberikan Yesus bukannya sekedar perasaan kasihan. Ya, ada perasaan ya iba bukan. Tapi satu perasaan yang tidak berhenti pada perasaan tetapi kepada tindakan nyata. Makanya Yesus dikenal satu pribadi yang selalu melayani orientasinya kepada jiwa-jiwa. Orientasi kepada jiwa-jiwa. Kita butuh program, kita butuh fasilitas. Pasti, tetapi sasaran terakhirnya yaitu jiwa-jiwa. Ngomong kanan kiri, sasaran terakhirnya jiwa-jiwa. Tolong ngomong kanan kiri, ya. Ulangi lagi, sasaran terakhirnya jiwa-jiwa. Iya, pasti kita butuh program, pasti kita butuh fasilitas. Tapi sasaran terakhirnya jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa memperoleh anugerah, jiwa-jiwa terima Yesus. Jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa disembuhkan. Ya, jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Saudara, makanya kita lihat banyak peristiwa di Alkitab. Ini menceritakan bagaimana Yesus melayani orang per orang, jiwa-jiwa. Harusnya dia bisa aja lewat Yeriko. Oh, tapi dia layani Sakius. Dengan melayani satu orang Sakius. Dulu kalau orang ketemu Sakius, ada menghindar. Karena apa? Dia suka menarik pajak lebih, menyengsarakan rakyat. Bahkan dia suka bawa tentara. Ya, kenapa? Oh, dia selalu memeras rakyat. Ya, tapi dengan proklamasinya, setengah dari milikku akan kukembalikan 4. Orang yang kurugikan akan ku beri 4 kali lipat. Wah, setiap orang yang ketemu Sakius senang ya. Dulu kamu kerugikan berapa? Ya udah bayar. Kamu dulu pernah rugi? Wah bayar. Waduh, semua orang suka. Lewat Sakius akhirnya semua orang mengenal Tuhan. Ya, saya masih ingat ibu saya adalah orang pertama kali asli di desa itu yang Kristen. Bapak saya dari kota menikah sama ibu saya. Ya. Dimenangkan oleh seorang pendeta, namanya Pendeta Sumarno. Sekarang udah enggak ada. Dulu saya enggak tahu. Tapi oleh karena Pendeta Sumarno ini praktek sekolah Alkitab, lalu dia memenangkan ibu saya. Dari satu orang itu, sekarang sudah berkembang. Kalau di jumlah mungkin ada lebih daripada 1.000 orang yang terima Yesus. Saudara, betapa berakarnya jiwa-jiwa. Betapa pentingnya satu orang. Ya. Dan saya pernah mengalami satu pengalaman di mana sama dengan istri. Setiap kali saya lihat di kota Klaten itu ada namanya perlimaan daerahnya Bramen. Namanya Bramen. Saya ngomong, Mah itu ada pelajar banyak ya setiap jam 1. Kok mereka itu kumpul banyak ya. Nunggu bis, nunggu angkutan. Itu perlima itu banyak orang ribuan. Saya ngomong, ayo Mah, ini jiwa-jiwa. Akhirnya apa? Saya sepakat. Mama yang beli gorengan ya, minum teh, lalu kita sewa 4x4 tempat itu. Dan saya mau berdoa, Tuhan, kok seperti domba yang tidak bergembala. Ketika saya berdoa, kebetulan saya jadi guru di Semea Kristen. Ya, di situ saya mengarang buku. Jadi saya ini dulu ngarang buku. Dan bukunya itu bisa membiayai saya penginjilan, buku untuk anak-anak Semea. Dan ketika ada di kelas, saya selalu menyisihkan waktu untuk ceramah. Saya ngomong, sekarang ceramah, bukunya dimasukkan. Itu Semea Kristen 27 kelas, dalam satu kelas ada sekitar 40 anak. Nah, dari 40 anak itu yang Kristen paling cuma 10 orang. Yang lainnya Muslim, tapi Muslimnya Muslim Pancasila.
Karena kalau muslimnya muslim yang sungguh-sungguh pasti mereka di sekolah Muhammadiyah. Nah di situ Tuhan itu berikan kepada saya betapa limpahnya anugerah. Begitu saya baca, saya mau kasih ceramah, rencana kekal Allah atas manusia. Oh saya mulai cerita. Wah di situ ada orang nangis, saya doakan terima Yesus di kelas. Jadi akhirnya sudah tetet, ganti guru saya ngomong, aku minta waktu 10 menit ya. Ya pak gitu kan, tahu saya pendeta. Ya akhirnya saya follow up, saya sewa di situ. Loh dalam setahun lebih dari 200 orang muslim terima Yesus. Setiap hari. Ya, setiap hari. Ini di situ limpah, ya. Aduh, saya nggak tahu loh bahwa sebenarnya banyak anak-anak muda yang udah terjebak jadi cilian. Udah tahu cilian? Cilian itu pelajar tapi menjajakan dirinya. Iya, ya, sama orang, sama teman, sama om gitu. Ya, ada banyak masalah-masalah. Saya layani orang per orang. Akhirnya saya sewa aulanya di situ ada. Setiap Jumat saya layani, enggak tahu bagaimana. Setiap kali, belum sampai baru begini aja orang sudah mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka rata-rata pulangnya ya masih ke masjid, masih muslim. Tapi setelah lulus, kebanyakan mereka ke Jakarta. Saya enggak tahu, mungkin ada salah satu di antara sini ya. Ya kebanyakan. Dan mereka udah terima Yesus. Udah yang udah pulang udah jadi Kristen, bawa anak Kristen. Banyak sekali. Saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan memberikan limpah. Ketika belas kasihan saya cuma Tuhan, tolong Tuhan berikan hatimu, belas kasihanmu pada saya. Ya. Saudara, setiap kali saya ceramah di kelas, saya selalu ceramah tentang pengampunan. Dari situ aja orang terima Yesus. Ya, saya bawa ke aula, jaraknya 200 meter. Ya ini sekolah Kristen di sini, ya lalu saya bawa di sini. Waduh, limpah. Ya, belas kasihan itu penting. Yesus melayani dengan belas kasihan. Saudara, saya kasih tahu. Apa yang dulu dialami Yesus, dunia perlu Injil. Sekarang pun dunia juga perlu Injil. Billy Graham menyatakan penginjilan adalah panggilan setiap orang percaya. Panggilan setiap orang percaya. Ngomong kanan kirinya. Panggilan setiap. Setiap berarti semua orang. Ini bukan tugas pendeta. Bukan tugas PKS. Setiap orang membagikan kabar baik tentang Yesus. William Carey bicara tentang penginjilan ada tugas yang mendesak. Karena banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mendesak. Ngomong kanan kirinya. Mendesak. Mendesak. Bukan besok saja, mendesak. Nanti saya akan cerita banyak. Saya memang tergesa-gesa karena waktunya 40 menit ya. Ini. Ya, David Platt mengatakan penginjilan ada cara untuk menunjukkan kasih kepada dunia. Saudara, penginjilan itu kesempatan untuk kita menunjukkan ini loh, kasih Tuhan kepada dunia. Ya, John Wesley, penginjilan adalah cara untuk membuat dunia menjadi tempat yang baik. Di mana banyak orang yang dipulihkan, di mana banyak orang yang mengalami pemulihan. Ya, Charles Spurgeon, dia mengatakan penginjilan cara untuk menunjukkan kasih Allah kepada dunia yang rusak. Statement di atas sebenarnya, saudara, ini adalah menunjukkan dunia itu perlu Injil. Dan Injil itu kabar keselamatan, kabar pengampunan, pintu gerbangnya bisa kita buka mata, buka telinga. Banyak orang yang sebenarnya butuh perhatian, butuh mengalami kasih, butuh mengalami perhatian, pengampunan, pembebasan. Ya. Saudara kalau belajar di LBCB, saudara tahu kebutuhan manusia yang kekhawatiran orang ya. Orang itu sebenarnya punya 5 masalah. Masalah yang tidak bisa dipecahkan itu 1. Apa? Bertanya, besok kalau saya mati, saya ke surga atau ke neraka? Ya, betul. Orang kalau sudah mengatakan besok saya bagaimana, itu kesempatan. Ya. Satu kali saya dulu jadi guru di Semea dan Tuhan ngomong gini, udah kamu jadi guru di Semea, tapi tidak sepenuh waktu. Satu kali ketika kelas 1 habis ospek, saya duduk di sini, lalu di sini ada seorang siswi. Tuhan ngomong, ini untuk kamu. Wah, puji Tuhan saya senang. Lalu saya ngomong,
namamu siapa? Karena baru ospek ya, selesai ospek. Namamu siapa? Saya Yuli Pak. Rumahmu mana? Mipitan. Mipitan mana? Oh rupanya lereng Merapi. Saya tanya, kamu Idul Fitri atau Natalan? Saya Idul Fitri. Loh Idul Fitri kok masuk di sekolah Kristen? Iya Pak, saya ini pengen jadi Kristen gak tahu caranya. Coba bayangkan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Iya. Lalu apa? Saya ngomong nanti jam 12 kamu ikut saya. Iya Pak. Ya. Lalu saya kan sudah punya base camp ini, base camp penginjilan 200 meter dari sini sama istri. Lalu di situ, kamu bener mau terima? Iya Pak, saya tuh pengen jadi Kristen gak tahu caranya. Oke. Lalu saya bimbing, ya saya doakan. Waktu itu saya belum menyusun materi, seperti sekarang. Sekarang saya tuh seneng nulis ya. Nah, waktu itu saya doakan. Saya kaget saudara tahu. Baru pertama kali itu, orang yang saya doakan terima Yesus langsung bahasa roh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Loh bener loh, saya kaget loh. Langsung bahasa roh, waduh lama gitu. Wah, belas kasihan. Tanya kanan kirinya, kamu udah punya belas kasihan belum pada jiwa yang terhilang? Tanya kanan kirinya. Amin, amin, iya. Ya, mungkin nanti bisa di skip ya. Ada seorang namanya keluarga Lamto. Lamto ini orang LDII. Kemana-mana dia pasti pakai ini ya. Nah dia sakit. Ketika sakit, didoakan sembuh. Ketika sembuh, itu dia lepas. Wah itu darah gembol itu darah. Ngerti sendiri ya. Ya. Wah itu darah keras. Kamu kok melepaskan kerudungmu? Oh saya udah sembuh kok, saya sudah sembuh disembuhkan Yesus. Waduh geger. Ya. Dan dia tetap setia ikut Tuhan. Nah malah akhirnya dia pelihara babi di situ. Ditentang. Wah ditentang. Wah. Dan sekarang dia menjadi penyumbang setiap Natal itu babi besar. 1 babi. Ada penyumbang 2. Jadi setiap kali Natal itu waduh, kami pasti pesta ya karena apa? 2 penyumbang. Yang satunya dari LDI. Saudara tahu enggak? Dampak daripada berita Injil mengubahkan orang, mengubahkan keadaan. Ya, tetapi punyailah hati yang penuh dengan belas kasihan. Katakan belas kasihan. Iya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Saudara kalau saudara melayani Tuhan, rindu memberi yang terbaik, rindu aja memberi yang terbaik. Nanti punya banyak ide. Karena rindu memberi yang terbaik. Sama seperti ketika kita pengen menginjil, punya hati yang belas kasihan, nanti Tuhan kasih cara. Ada banyak hal. Dan penginjilan itu sebenarnya ada 2 tipe. Penginjilan tipe A dan tipe B. Tipe A itu kepada siapa? Yesus melakukan penginjilan kepada orang Yahudi yang sudah Kristen. Makanya di dalam Matius 4 ayat 23 dikatakan Yesus berkeliling di seluruh Galilea mengajar di rumah-rumah ibadah mereka. Memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah, menyembuhkan segala penyakit. Ini penginjilan bagi orang Yahudi yang udah Kristen. Tetapi sasaran penginjilan yang kedua ini yaitu kepada yang non. Makanya di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13 ini cerita Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Oh, ini orang perwira ini bukan orang Yahudi. Termasuk Matius 15 ayat 21 dan seterusnya. Itu cerita tentang seorang wanita Kanaan yang memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan putrinya. Kami kemarin ada satu gerakan yang namanya gerakan melakukan 5 pekerjaan orang percaya. Semua komsel, 40 komsel saya ngomong, komsel cari yang sakit. Kunjungi mereka. Bawa sesuatu. Ya, cari yang sudah lama tidak beribadah. Apalagi pasca COVID. Ini masalah yang dihadapi oleh banyak gereja. Ya. Cari. Ya, komsel dijangkau, komsel menjangkau. Komsel jangan hanya kumpul. Tapi komsel itu menjangkau. Menjangkau siapa? Yang sudah percaya Yesus. Tapi udah hampir terhilang. Yang sudah percaya Yesus, yang udah Kristen. Tapi sudah tidak pernah ke gereja. Ini penginjilan tipe A. Penginjilan tipe B adalah penginjilan bagi orang yang belum mendengar tentang berita keselamatan.
Saudara, saya kemarin tanya sama Bu Sinta. Bu Sinta, ada berapa komsel kira-kira? Banyak Pak, ada 20-an. Ya. Saudara, setiap komsel bikin proyek. Ya. Doa, nanti Tuhan nyatakan. Ya, doa nanti Tuhan nyatakan siapa yang harus dijangkau. Ya, dulu waktu Gunung Merapi meletus, kami berdoa dengan staf, kami melayani dengan 22 orang full timer, berdoa. Tuhan ngomong apa? Layani, jangan seperti kemarin. Wah, membabi buta, enggak. Sekarang kita adopsi satu desa, kita ngadopsi orang ngancar. Rupanya yang kena lahar panas itu orang ngancar. Yang separuhnya kami layani, yang separuhnya dilayani oleh Pak Todd Elfson. Kami enggak tahu. Nah, ketika kami layani fokus saja. Tuhan, ya mulai dari di Jalan Jogja Solo itu ada satu pendopo ya di Gondang itu sampai 9 bulan. Sampai sekarang sudah 13 tahun. Kami kasih beasiswa supaya bisa nyambung aja terus. Nah, waktu itu kami doakan. Dan walaupun mereka itu orang begini semua, wah, saya kaget. Setiap tahun itu ya, mereka itu datang 70 orang. Dari jarak 30 kilo dari Merapi turun ke gereja, ikut Natalan. Terbuka untuk Injil. Amin. Setiap tahun. Ya. Kami udah ngomong hati-hati ya, ini disisihkan ya. Makanannya ini untuk yang ngancar, yang Merapi, yang untuk kita. Ya hati-hati ya. RW-nya tanya, Pak Wardi, Pak Mit, lah kok niko disisih-sisihin nggih napa? Anu Pak ngapunten Pak. Niko RW kalih. Mboten napa-napa. Dia ngomong, enggak apa-apa gitu kan. Saya kaget, wah mereka ternyata nyerbu yang jenis ini saudara. Wah diserbu semua. Nah, saya lebih berbahagia ya. Ini di Tuhan ya. Dunia perlu Injil. Dunia perlu Injil. Berikutnya, Yesus melakukan tugas yang diberikan pada Bapa. Dan Yesus tidak melakukan sendiri. Yesus mengutus murid-muridnya. Oleh karena itu dalam Lukas pasal 9 ayat 2, kita bisa melihat bahwa ia mengutus mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan banyak orang. Selain Yesus mengutus 12 orang muridnya, Yesus juga mengutus 70 muridnya. Ya. Makanya dalam Lukas 10 ayat 1, kemudian dari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus mengutus muridnya, Yesus mengutus 70 muridnya, dan sekarang Yesus mengutus kita semua. Amin. Yesus mengutus ini. Jangan terlalu banyak teori penginjilan. Yesus mengutus kita semua. Tolong ya lakukan yang saya katakan ya. Ngomong kanan kirinya. Yesus mengutus kita semua. Ya, Yesus mengutus kita. Sudah enggak tahu. Nah nanti bagaimana mulainya? Enggak tahu, doa saja. Nanti Tuhan kasih. Enggak tahu siapa. Makanya saudara perlu punya VIP list, very important person. Orang yang penting, siapa yang didoakan terus itu. Setiap konsel punya proyek. Ya, saudara, Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus 70 orang. Dan jaminan daripada Yesus, yaitu dia proklamasikan di dalam Matius 28:18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Saudara, juga di dalam Filipi 2 ayat 9, Yesus itu punya kuasa nama di atas segala nama. Supaya bertekuk lutut yang ada di langit, di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan. Dan setiap orang percaya diberikan karunia. Makanya penting sekali kita belajar tentang karunia. Dari Roma 12, dari 1 Korintus pasal 12, dari Efesus 4. Karunia jawatan, karunia 9 karunia. Karena apa? Kita mesti ngerti. Ya, karunia menyembuhkan, karunia hikmat, karunia iman. Semua itu diperuntukkan kita untuk melayani. Ini. Makanya firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku.
Tanda orang percaya mengusir setan. Di dalam Markus 16 ayat 17 dikatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Tolong semua berdiri. Tolong semua berdiri. Yang di atas, yang di bawah berdiri. Angkat tangan kanan, lalu dilihat. Dilihat begini. Lalu diperkatakan, tirukan saya, tanganku penuh kuasa. Ketika saya tumpangkan atas orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Dalam nama Yesus. Saudara yang belum pernah atau jarang, mungkin kalau dengan Pak Pendeta, dengan staf, Bapak saja ya, saudara mesti ngerti, tanganku setiap orang diberi kuasa. Amin. Dulu saya iri dengan Reinhard Bonke. Saya iri. Aduh, saya lihat video-videonya, iri. Wah ini, itu anak Tuhan kelas ini ya, ningrat ya. Dia diberi kuasa kok saya takut ya. Oh, saya sekarang tidak takut. Saya kasih tahu. Tangan kita penuh kuasa. Amin. Ya, silakan duduk. Ya. Saya mau kasih kesaksian lagi saudara. Ada satu jemaat kami, jemaat baru, pindahan namanya Ibu Ari Sungkono. Dia udah pindah ke Jakarta. Ketika itu di Komsel, sebenarnya ceritanya banyak, kalau mau cerita itu banyak ya, ini saya pilihkan saja. Bu Ari ini, dia di Komsel, anggota Komsel baru. Dia baru ngaku, Pak sebenarnya saya itu sudah 3 tahun pendarahan. Ya, saya itu kebetulan kok di Komsel Raja Wali ya, datang di situ ya. Lalu saya ngomong, nah ini ada yang sakit pendarahan ini, ayo sekarang praktek ya, praktek. Saya diem saja, saya nggak tumpang tangan. Ya saya dukung aja, ayo kalian yang tumpang tangan. Ya, tumpang tangan. Ini sakit pendarahan. Bu Sungkono percaya Yesus karena dia anggota Komsel baru ya, dia perlu peneguhan. Lalu didoakan sama anggota Komselnya. Didoakan dalam nama Yesus. Saya proklamasikan sembuh dalam Yesus. Nah, ya. Habis itu saya juga nggak tanya. Tetapi dia kesaksian, saya didoakan di Komsel dan pendarahan saya selama 3 tahun sembuh. Yang doakan siapa? Komsel, beri kemuliaan bagi Tuhan. Komselnya. Ya, saya punya jemaat seorang dosen di sekolah negeri ya, IKIP negeri ya, namanya Mbak Wiwit. Dikasih tahu itu sakit lupus. Loh kenapa? Oh dia kanker kulit Pak. Nah saya doa Tuhan ini gimana ini? Ada yang sakit ini anakmu. Terus dia kos di Jogja. Saya cari dengan kakaknya, ketemu di situ. Saya tanya gini, gimana? Mau sembuh jalur dokter apa mujizat? Wah mujizat Pak. Oke, kalau jalur mujizat sekarang saya doakan. Tapi besok pagi harus langsung ke rumah sakit dan cek. Didoakan. Doanya juga tidak terlalu bergetar-getar bagaimana Yesus biasa saja. Saya doakan dalam nama Yesus. Kamu kalau punya iman sembuh. Saudara, ini terjadi betul dan ketika dia ke rumah sakit, karena jangan hanya sembuh, testimoni jangan hanya sembuh, enggak. Ya, lalu didoakan dan itu sudah sampai ke liver. Dan dokternya heran, rumah sakit apa? Yang di Jogja itu, yang saltonya Sarjito. Bethesda ya. Bethesda. Dia ngomong, loh kamu orang Kristen? Iyalah. Ya, ini sembuh loh, ini semua hasil cek. Ini sembuh loh, sembuh total saudara. Bener loh saudara. Sampai akhirnya dia dibawa salah seorang teman di Jakarta untuk kesaksian di TV ya, di Solusi. Ya saudara, ada satu orang namanya Harto Parji, penyakit lupus, kena kencing tikus. Nah dia saya doakan, karena waktu itu belum ada BPJS. Bu pokoknya jangan di rumah sakit. Pokoknya tenang, enggak usah mikir. Pak tadi pagi sudah didatangi Tuhan Yesus ada sinar putih dan Yesus ngomong. Bilang sudah sembuh boleh pulang. Wah saya ngomong, wah ini paling takut biaya gitu kan. Ya waktu itu, biasanya saya punya iman loh, biasanya saya berhikmat loh. Waktu itu kok saya lost gitu kan. Enggak usah takut, pokoknya di sini. Nanti kalau dokter ngomong pulang ya, enggak Pak saya mau pulang Pak. Oh Tuhan Yesus sudah ngomong pulang. Loh bagaimana, nekat pulang itu. Saya cek ke Sarjito, itu yang sakit kencing tikus itu, apa namanya? Apa? Nah tadi udah saya sebut ya lupa. Nah itu benar-benar sembuh. Sembuh. Tuhan selalu meneguhkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah dengan kuasanya. Jangan takut, pasti disertai Tuhan.
Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ya, sekarang terakhir karena waktu ya. Saya biasa khotbah 1 jam. Jadi gini. Yesus itu memberi teladan. Ketika dia diberi misi, dia lakukan, puncaknya di kayu salib. Dan ketika malam Jumat, di dalam Yohanes pasal 17 ayat 4, dia ngomong dengan Bapa. Bapa lapor, ya, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Laporan selesai. Yesus beri laporan. Karena dia pribadi yang bertanggung jawab. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Laporan selesai. Tentu di ayat Alkitab nggak ada laporan selesai ya. Ya ini hanya rekayasa saya ya. Artinya begini. Yesus pribadi yang bertanggung jawab. Saya mau tanya, Mbak namanya siapa? Mbak Ayu ya. Besok mau bikin laporan apa kira-kira? Loh, saudara bayangkan ya. Suatu hari kita mesti bikin laporan. Kalau saya bikin laporan, Bapak ini ikutan Yesus. Aku telah mempermuliakan engkau dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Laporan selesai. Duk, nah, istrinya, anaknya nangis, Bapak. Saya senyum aja. Udah selesai. Ya. Amin. Bapak siap buat laporan? Siap ya. Makanya begini. Lakukan tugas orang percaya. Yang Yesus lakukan adalah pekerjaan kita. Pekerjaan orang percaya itu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mengusir setan. Jangan diusir setan. Saya ngomong sama teman-teman Jakarta. Ya, saya banyak melayani beberapa orang. Ya, saya tidak saya cerita karena sangat privasi. Ya, saya ngomong, tolong masukkan saya di program apa? Apa? Yang ngusir setan itu namanya Pak? Dunia lain ya. Apa namanya programnya apa ini? Saya itu udah hampir 60 kadang-kadang. Ya dunia lain ya. Saya tolong masukkan di situ. Saya itu minta tolong masukkan di situ. Saya itu minta tolonglah teman-teman. Saya daftarkan di situ. Rupanya nggak bisa. Saya pengen nanti kalau masuk di situ, saya akan mulai. Bapak Ibu kenalkan, saya pendeta Mit. Saya akan buktikan bahwa nama Yesus di atas nama segala nama. Wah enggak Pak, enggak itu program dakwah Pak. Enggak bisa masuk Pak ya. Ya. Saudara, jangan pernah takut. Satu hari saya ke Pamekasan, penginjilan. Nah di situ saya disantet. Saudara tahu enggak disantet? Khotbah begini disantet. Rupanya, diam aja. 2 menit. Enggak saya apa-apa. Wah ini santet ini. Nah saya bahasa roh dalam hati. Akhirnya bisa ngomong lagi. Dibom depan, hanya enggak diliput. Dibom. Ya. Saudara, saya mendoakan satu rumah yang paling angker, yang sudah tidak dihuni 15 tahun. Saya ngomong, saya doakan, tetapi setelah amin harus dibersihkan, harus ditempati. Kalau mau, saya doakan. Kalau enggak. Nanti selesai saya doakan, udah didoakan pendeta, tapi masih angker ya, saya percuma ya. Ya saya janji, saya doakan. Setan pergi, diusir. Langsung ditempati. Ya, saya mau kasih tahu, saya kasih pesan penutup ini saudara. Satu hari saudara harus buat laporan loh. Ya, udah berapa jiwa? Udah lakukan belum? Ya, saudara lakukan tugas di pelayanan bagus. Senang. Kemarin saya mentraining aser, mentraining pelayanan kedukaan. Saya buat banyak buku-buku kecil tentang itu. Dan saya ingin supaya ini jadi standar di GPI Jawa Tengah. Ya, saudara lakukan tugas saudara. Yang paling ringan, penginjilan tipe A. Cari orang yang udah lama, yang lemah. Ya, lalu penginjilan tipe B. Ya, minta anugerah Bapa. Minta kasih karunia Bapa. Tuhan pasti beri. Ya, mari kita berdiri. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku. Saya minta singer leader ya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu.
hatiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Amin. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saudara, pejamkan mata, angkat kedua tanganmu. Engkau harus minta hati yang penuh dengan belas kasihan Yesus. Itu aja dulu. Saya yakin ada banyak di antara saudara yang udah dipakai Tuhan. Tapi ada di antara saudara yang hari ini pasca COVID gereja berat. Hari ini saya rindu engkau mengalami satu hati yang berkobar-kobar untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Turunlah urapan baru atas jemaat-Mu di tempat ini. Untuk kami boleh memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus. Turun kuasa dari tempat yang maha tinggi. Memperlengkapi setiap orang percaya untuk menegaskan berita Injil Kerajaan Allah adalah berita kesembuhan, kebebasan dari ikatan roh jahat, pembebasan dari semua orang yang tertindas. Di dalam nama Yesus, terima urapan dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Otoritas Tuhan menyertai engkau. Kasih-Nya tidak berkesudahan, kuasa-Nya tidak terbatas, dan penyertaannya tidak pernah berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan taruh, beri hati yang penuh belas kasihan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gereja ini akan menjadi gereja yang menggenapi rencana Tuhan. Gereja yang mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu kami berikan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Berapa banyak dari kita yang diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lambaikan tangannya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Dwi Koryanto untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kembali untuk kita sama-sama boleh berdiri. Kita akan naikkan satu pujian di depan Tuhan.
ikuti kami Tuhan. Dengan sayangmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Mari nyatakan bersama-sama dengan imanmu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Nyatakan di saat badai bergelora, di saat badai. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat Firman Allah telah disampaikan. Biar kiranya Tuhan membela apa yang dikatakan, dinyatakan. Ada kuasa Allah yang bekerja. Tuhan, kami ada di sini. Tuhan, muliakan nama-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Segala perkara jadi bagi orang percaya. Berikanlah kami iman, supaya kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, kenyataan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kita telah dengar firman Allah. Kiranya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan beri iman bagi kita sekalian. Saya tidak tahu apa yang saya harus buat. Tapi saya percaya
Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan pasti jadi. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang sakit disembuhkan. Nama Tuhan dimuliakan. Oh Tuhan, terima kasih. Jadilah menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada Tuhan kami serahkan semua ibadah kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tidak biarkan firman Tuhan tiada amin. Tuhan beri periman bagi kami. Haleluya. Dan Tuhan, sebentar akhirnya kami berpisah. Tuhan dengar firman Allah. Kami yakin ada iman di dalam kami. Ada hal-hal yang terjadi yang dikerjakan oleh kuasa Allah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, beri iman bagi kami. Kasih-kasih Tuhan. Kita akan kembali pulang masing-masing. Tapi kita yakin bahwa Tuhan memberkati kita. Sebab itu kita pulang dengan yakin diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dengan yakin. Terimalah berkat rahmat sejahtera dari Bapa, kasih sayang dari Anak-Nya yang tunggal Yesus, dan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai kita bertemu Tuhan dan tinggal bersama Dia selamanya. Terima kasih Bapa Surgawi, berkat yang Kau berikan bagi kami. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berkata amin. Percaya, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.